Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ya, gua hari ini mau bikin konten tentang si ikan kesayangan gua. Ya, ini teman-teman. Eh, jadi, jadi teman-teman, ini gue mau bahas ikan kesayangan gua. Kenapa gue bilang ikan kesayangan? Ini gue beli dengan harga yang sangat murah. Gue beli waktu dia masih kecil. Oh, umur 4 bulan apa ya, gue lupa ya. Jadi ini dengan harga sekitar 35.000 karena gue ngelihat dia punya form yang bagus ya. Waktu itu dia belum mutasi full waktu itu, tapi sekarang udah bagus nih warnanya nih. Kenapa gue bilang ini ikan kesayangan gue? Karena luar biasa ikan ini. Jadi ikan ini gue pakai sekarang sebagai indukan gue, ya kan? Gue pakai sebagai indukan gue. Gue udah kawinin ini beberapa kali ya. Yang pertama gagal, gue kira dia dia bermasalah. Ternyata gagal gara-gara emang betina yang gue pakai pasangannya dia itu ternyata memang bermasalah. 2 kali gue kawinin telurnya nggak keluar. Padahal pro tuh udah gede banget ya, gue nggak tahu kenapa. Nah, jadi ini salah satu cupang kesayangan gue karena gue beli dengan harga murah. Bentuknya bagus dan dia ini pinter banget ngejagain anak. Nah, lu bisa lihat nih. Nah, dia lagi ngambilin anak-anaknya tuh, ditaruh di busa. Padahal kalau teman-teman tahu, ini kan ada 2 ketapang nih. Nah, ketapang yang atas ini punya dia teman-teman. Tapi ketapang yang bawah ini punya punya indukan gue yang lain, punya si Avatar Gordon. Jadi gue ngawinin Avatar Gordon ya kan. Cuma gagal mulu, gue kesel banget. Yang pertama telurnya dimakanin, yang kedua anaknya dimakanin gitu. Gue bingung gara-gara apa, padahal udah berbagai cara gue lakuin ya kan, tapi memang entahlah kenapa ya, memang ya mungkin memang karakter seperti itu. Akhirnya gue udah kesel, ya udah Avatar Gordon habis dia bertelur, ceweknya betinanya jantannya gue angkat, terus telurnya gue pindahin ke sini. Jadi nih telurnya gue pindahin ke sini teman-teman. Nah, mungkin bisa lihat di video saya yang sebelumnya ada di situ gimana proses saya memindahkan telur ke sini gitu. Jadi ini seneng banget sama si indukan ini, dia ngejaga banget anaknya gitu ya. Jadi ini anaknya diambilin semua teman-teman nih. Ini ciri-ciri indukan yang bagus, dan kalau bisa kalau dia punya bentuk yang bagus, warna yang bagus, jangan dijual deh yang kayak gini, sayang banget gitu. Dia pinter banget nih, sampai-sampai dia nahan-nahan untuk makan jentik-jentik teman-teman. Dia ngejagain anaknya dulu, kalau anak-anaknya dia kerasa udah aman, nah ini baru dia makan jentik-jentik. Itu jentik-jentik ntar lama-lama habis juga nih. Ini kalau saya taruh pagi biasanya siang atau sore habis gitu, dan malam biasanya saya kasih lagi kadang-kadang. Ini dia keliling loh teman-teman, dia keliling cariin anaknya yang ada di bawah-bawah. Dia takut anaknya nanti mati ya kan, atau anaknya diculik kali ya. Jadi dia ngambilin anak-anaknya, dia ambilin ya kan. Terus dia taruh di busa. Ini jentik-jentik tuh, kadang-kadang kalau dia tahu oh di mulut gua kosong nih, dia makan. Tapi setahu saya juga ya, saya pernah ngelihat dengan mata saya sendiri, ini nggak bohong ya, bohong dosa ya. Saya pernah ngelihat dengan mata saya sendiri, kan ada kekhawatiran tuh, bang kalau ngasih makan ikan pas lagi kawin nanti takutnya anaknya ketelan. Ini sih pengetahuan yang saya lihat dan fakta ya, fakta teman-teman, cuma saya belum berhasil videoin itu. Jadi saya pernah lihat, kebetulan ikan ini juga gitu. Jadi dia ini lagi ngambilin anak-anak ikan, ada 3 atau 4 ekor ikan, diambil ditaruh di mulut dia pengen taruh ke busa. Tiba-tiba saya kasih jentik-jentik. Nah, karena mungkin dia lapar kali ya, dia langsung makan jentik-jentiknya teman-teman gitu. Tapi setelah dia makan, kan abis makan kelihatan ya dikunyah-kunyah gitu ya, abis makan kan kelihatan dikunyah-kunyah gitu ya kan. Setelah dikunyah-kunyah gitu ya kan, itu apa namanya, selesai kan, itu anaknya saya bingung, anaknya keluar, tapi saya lupa nih keluarnya dari insang kah atau dari mulut. Tapi jentik-jentiknya nggak keluar, berarti kan logikanya ikan ini bisa menempatkan anak dan bisa menempatkan makanan gitu, jadi nggak akan ketuker gitu loh. Karena kan antara mulut dengan insang itu kan nyambung ya teman-teman ya kan. Salah satu cara dia bernafas itu juga kalau ikan air tawar, dia tuh ngambil air lewat mulut ya. Sama ikan air laut juga sama. Jadi mereka tuh ngambil air lewat mulut, dikeluarkan lewat insang. Jadi ketika ada pergerakan air melewati filamen-filamen yang ada di insang itu, oksigen akan masuk ke insang gitu, dan air akan keluar lewat insang. Jadi cara mereka bernafas itu, kalau kita kan ngambil udara lewat hidung, ngeluarin lewat mulut. Kalau insang itu medianya bukan udara. Kalau ikan itu media pernafasannya tuh air. Dia ngambil air lewat mulut, dikeluarin lewat insang. Jadi kadang-kadang anaknya bisa keluar lewat insang juga teman-teman. Jadi kalau saya sih, setahu dan sepengetahuan saya aman
gitu. Mau kita kasih pakan seperti apapun aman, karena dia bisa ngatur kapan dia makan sesuatu dan kapan dia menyembunyikan sesuatu di mulutnya gitu. Jadi aman insya Allah ya. Jadi nggak usah terlalu takut kalau ada yang berpendapat seperti itu, kurang kurang tepat sih ya setahu saya. Dan mungkin salah satu cara membedakannya juga, kalau makan itu, kalau abis ngambil sesuatu dimakan itu biasanya ntar dikunyah, kelihatan tuh mulutnya gerak-gerak. Tapi kalau dia ngambil anak-anak kan biasanya nggak. Ketika dia ngambil anak-anak disedot ke mulut, biasanya dia nggak ngunyah gitu, cuma disimpan doang di mulut terus dimasukin ke busa gitu. Jadi ini kalau teman-teman punya indukan seperti ini, dipertahankan, dijaga gitu ya kan. Dan kadang-kadang ini menurun sih setahu saya. Dulu saya pernah punya cupang aduan ya, biasanya sifat-sifat seperti ini juga menurun gitu. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini indukan dikeliling-keliling terus, dia ngejagain anaknya ya kan. Dan satu ya, buat yang tadi kalau kita ngebahas apa namanya, saya bilang kan kalau seandainya mau ngawin ikan bagusnya dikasih makan ya. Saran aja sih, ngasih makannya jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena dikhawatirkan mengganggu dia gitu ya kan. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Kalau udah habis kasih lagi. Kenapa? Apalagi kalau masih dalam bentuk telur ya, kasihan banget. Karena nanti apalagi kalau kita kasih jentik-jentik nih misalnya, kadang-kadang jentik-jentik itu kan bergerak kemana-mana. Nah itu yang bikin busa-busa pada pecah gitu. Tapi nggak ada masalah, tetap kasih. Sama itu teman-teman, selain ngasih pakan itu jangan terlalu banyak. Selain itu kalau bisa apa namanya, selain pakannya jangan terlalu banyak. Yang kedua kalau bisa kasih pakan itu yang memang dia suka. Kan ada tuh ikan yang suka banget sama cacing rambut, ada juga ikan yang suka banget sama kutu air, ada juga ikan yang suka banget sama apa lagi misalnya gitu ya kan. Nah, kalau dia ini kebetulan suka cacing rambut, suka sama kutu air gitu. Tapi saya lebih lebih asik ngasih ke sorry, saya lebih dia suka cacing rambut sama jentik-jentik. Tapi saya lebih asik ngasih pakai jentik-jentik gitu, karena lebih mudah untuk dikontrol, lebih lebih gampang lah pokoknya lah gitu ya. Jadi ini mungkin tips buat teman-teman. Dan satu lagi, kenapa ini kalau kita telusurin, kenapa kok dia bisa jadi seperti ini? Yang pertama teman-teman, ini tips juga buat mengawinkan ikan supaya ikan itu bisa sayang sama anaknya dan bagus untuk pemijahan. Yang pertama menurut saya, ikan itu harus kenal. Ikan itu harus kenal kita itu majikan dia. Nah kebetulan si ikan ini sama saya jinak banget teman-teman. Ini kalau saya buka begini dia nggak kabur. Ini saya pakai blitz loh, dia nggak kabur. Dia ngerti saya majikan dia, dia tahu. Bahkan kalau saya kasih tangan atau kasih lidi, dia mendekat karena dia pikir saya mau ngasih makanan. Nah karena itu akan bikin dia nyaman teman-teman. Itu akan bikin dia nyaman gitu. Jadi kalau cupang-cupang yang mau dijadikan indukan kayak gini, kalau bisa sebelum dikawinkan jangan dibuat ganas teman-teman. Maksudnya jangan dikedokin mulu, jangan dibikin ganas. Nah itu saran saya. Itu yang pertama, dibikin dia nyaman ya kan. Kalau apalagi kalau kita melihara dia dari kecil, nah itu biasanya udah nyaman sama kita gitu. Dia nggak akan mudah stres, karena kadang stres itu bikin ikan makan anaknya juga gitu ya. Yang kedua, kasih makan teman-teman. Kalau seandainya ikan dikawinin, kasih makan, saran saya itu berpengaruh banget. Tapi jangan banyak-banyak gitu ya kan. Itu sih paling kalau dari tips dari saya ya kan, bikin dia nyaman. Terus yang kedua, kasih makan gitu. Maklum lah makhluk hidup, kalau dia kelaparan ya dia pasti cari makan dong. Kalau nggak ada makanan ya bisa jadi anaknya akan dimakan gitu. Oke, itu tips dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat yang mungkin udah pernah ngawinin ikan tapi anaknya dimakan ya. Oke, saya juga udah pernah ngalamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.